Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini kami dari kelompok DMJK 3B akan mempresentasikan hasil desain mengenai jaringan dan komputer pada Indekos Rumah Bintang di Balikpapan Utara. Next. Ya, di sini sebelum memulai presentasi, maka izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kak Iklima Nurhasana, terus saya sendiri Aditya Osama Hakim Effendi, yang ketiga ada Alma Aulia Yasmin, yang keempat ada Bayu Dwi Praseta, yang kelima ada Dede Reza Anggoro, yang keenam ada Yasmin Rania Sausan. Next. Oke. Berikut merupakan outline dari presentasi kami. Yang pertama ada pendahuluan, setelah itu ada gambaran umum pada jaringan, terus itu ada metode yang digunakan, analisa jaringan, analisa perhitungan, analisa harga perangkat, simulasi, setelah itu ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu latar belakang. Di sini indekos merupakan suatu tempat yang memberikan tempat untuk ditinggali dengan melakukan sejumlah pembayaran secara berkala. Suatu indekos yang memiliki banyak kamar dan penghuni di mana para penghuni memanfaatkan teknologi jaringan yang telah diterapkan pada kos. Kemudian oleh karena itu, untuk mengetahui desain dan manajemen jaringan komputer, maka dilakukan rancangan desain jaringan komputer pada kos rumah bintang yang digunakan untuk mempermudah dan meningkatkan dalam mendukung penggunaan jaringan, khususnya untuk mendukung aktivitas para penghuni kos rumah bintang. Next. Profil rumah kos bintang. Indekos Rumah Bintang merupakan salah satu indekos yang ada di Balikpapan, tepatnya terletak pada Jalan 6 Gang Teladan, Gang Malik, RT 46 nomor 30, Kos Rumah Bintang. Memiliki ruang kamar sebanyak 15 kamar dengan masing-masing yang berukuran 4x3 dan 4x5 meter persegi. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, dapat membuat rancangan desain jaringan komputer untuk kos rumah bintang. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mendesain jaringan komputer. Yang ketiga, memenuhi tugas besar mata kuliah desain dan manajemen jaringan komputer. Selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama, membantu dalam membuat perancangan desain jaringan komputer pada indekos kos rumah bintang. Dan yang kedua adalah menggambarkan desain jaringan komputer dengan melakukan analisa pada indekos kos rumah bintang. Selanjutnya adalah gambaran umum jaringan, desain dan manajemen jaringan komputer pada rumah kos bintang, yaitu desain utamanya menyesuaikan permintaan pada 2 lantai dengan lantai 1 sebanyak 7 ruangan dan lantai 2 sebanyak 8 ruangan. Masing-masing ruangan di tiap lantai adalah merupakan kamar kos. Infrastruktur jaringan terdiri dari beberapa komponen, yaitu 2 router, 4 switch, dan 15 laptop untuk keseluruhan lantai. Pada masing-masing cabang, jaringan terdapat konfigurasi routing, guided transmission, media atau UTP, dedicated IP, dan pada setiap lantai digunakan 1 router, 2 switch, dan 7 hingga 8 laptop yang dijadikan menjadi satu jaringan VLAN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan. Jadi, metode yang digunakan itu ada 3. Yang pertama, IP static, yang kedua, VLAN, yang ketiga, routing. IP static itu merupakan sebuah IP yang bersifat tetap dan hanya bisa diubah oleh administrator jaringan secara manual. Maksud dari tetap itu dikarenakan IP tersebut tidak akan berubah meskipun ada pengguna yang terhubung atau ada pesan yang dikirimkan. Biasanya IP static ini ditugaskan pada server surat, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah VLAN atau Virtual Local Area Network, merupakan sebuah subnetwork yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat pada satu jaringan lokal area network yang terpisah. Nah, biasanya VLAN ini digunakan untuk mempermudah administrator jaringan
dalam melakukan partisi jaringan yang diaktifkan, sehingga jaringan tersebut dapat sesuai dengan persyaratan fungsional dan keamanannya. Selanjutnya itu adalah routing. Routing merupakan proses pemilihan jalur untuk melintasi satu atau lebih jaringan. Prinsip perutian dapat diterapkan pada semua jenis jaringan, mulai dari jaringan telepon hingga jaringan transportasi umum. Dalam jaringan paket switching seperti internet, routing digunakan untuk memilih jaringan atau jalur pada internet protokol. Terus ada analisa jaringan. Ini adalah gambar jaringan pada lantai 1. Dapat diketahui bahwa pada lantai 1 ini memiliki satu router dan 2 switch. Router digunakan untuk menghubungkan 2 switch tersebut, dan switch digunakan untuk membentuk jaringan VLAN-nya. Di sini tuh terdapat 4 laptop pada bagian kiri dan 3 laptop pada bagian kanan. Router ditempatkan pada bagian kiri luar, switch pada bagian kiri dan kanan. Metode yang digunakan adalah IP static dan VLAN, yaitu VLAN ada 10 dan 20, serta metode routing. Kemudian analisa jaringan pada lantai 2 digunakan sebanyak 5 laptop pada bagian kiri dan 3 laptop pada bagian kanan, serta penggunaan masing-masing switch pada bagian kiri dan kanan. Router ditempatkan pada bagian kiri luar. Metode yang digunakan adalah IP static dan VLAN 30 dan 40, serta routing. Kemudian berikut adalah hasil analisa harga dari alat-alat yang digunakan. Yang pertama yaitu laptop dengan spesifikasi Asus ZenBook 14 dengan jumlah 15, harga 11 juta. Harga satuannya itu 11.799.000 dengan total 176 juta sekian. Kemudian alat kedua router dengan merek TP-Link Archer dengan jumlah 2 dengan harga satuan 949.000. Total keseluruhan harga yaitu 1.898.000. Kemudian yang ketiga switch dengan spesifikasi TP-Link PLSG 1016D dengan jumlah 4, harga satuannya itu 765.000 dengan total keseluruhan harga 3.180.000. Yang keempat, kabel UTP dengan spesifikasi kabel UTP Belden Cat 5 dengan jumlah 112, harga satuannya 5.000 dengan total 560.000. Yang terakhir yaitu RJ45 dengan spesifikasi AMP dengan jumlah 38 buah dengan harga satuan 1.700 dengan harga total keseluruhan yaitu 64.600. Kemudian berikut adalah total perangkat jaringan. Ini tidak termasuk dengan laptop. Totalnya adalah yaitu 5.702.600 rupiah. Untuk total semua perangkat termasuk laptop yaitu 100.082.597.600. Iya. Selanjutnya yaitu analisa perhitungan. Di sini untuk analisa perhitungan dihitung yaitu utilisasi dan nilai efektifnya. Utilisasi disimbolkan dengan U dengan satuan persen, yaitu dimana dengan keterangan yaitu yang diketahui yaitu kecepatan transmisi. Karena menggunakan kabel Cat 5E, jadi kecepatan transmisinya itu 350. Jadi kapasiti nolnya yaitu C0-nya didapatkan dengan 350. Lalu C1-nya yaitu kapasiti 1 yang sama dengan jumlah user. Karena di dalam jaringan ini keseluruhan totalnya ada 15 laptop. Jadi C1-nya di angka 15. Lalu delay efektif disimbolkan dengan D1. Lalu delay bebasnya didapatkan delay 0. Didapatkan dari hasil ping antar perangkat yaitu 128 ms. Utilitas C1 per C0 dikali 100%. Baru utilitasnya didapat 15 per 350 dikali 100%. Didapatkan di angka 0.04285 yaitu 4,285%. Jadi nilai utilitasnya adalah 0,04285. Lalu kita akan menghitung nilai delay efektifnya yaitu D1. Rumus dari D1 yaitu D0 dikurang 1 dikurang U. Diketahui nilai utilitasnya adalah 0,0285. Jadi 128 per 1 dikurangi 0,04285. Didapatkan hasil D1 yaitu 128 dibagi 0,96715. Sehingga nilai untuk delay efektifnya yaitu 133,7303 ms. Next. Lalu
Berikutnya adalah simulasi dari penggunaan desain jaringan yang dilakukan di kos rumah bintang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan dan implementasi ping pada indekos rumah bintang. Yang pertama yaitu kita harus menyeting IP statik pada setiap komputer, di mana pada bagian kiri lantai 1 akan disetting dengan IP range dengan 192.168.10.1 sampai 10.4, yang dimana dengan default gateway-nya itu 10.0. Lalu langkah selanjutnya yaitu men-setting IP statik untuk lantai 1 bagian kanan dengan range 192.168.20.1 sampai 20.3 dengan default gateway-nya yaitu 192.168.20.0. Lalu selanjutnya akan membuat VLAN pada switch. Nah, di sini karena kami sudah membuat VLAN-nya, jadi kami tinggal menampilkan untuk VLAN brief-nya yaitu dengan perintah show VLAN brief, yang dimana untuk VLAN 10 yaitu VLAN dengan nama IT atau ada di antara fast Ethernet 0/1 sampai 0/4, yang dimana itu berada pada bagian kiri karena mempunyai 4 laptop. Nah, baru untuk VLAN 20 yaitu bernama admin berada pada fast Ethernet 05 sampai 07, yang dimana ada pada bagian kanan yang beritu 3 laptop. Nah, ini kan statusnya aktif, jadi VLAN-nya sudah aktif. Nah, selanjutnya ada konfigurasi untuk router. Nah, konfigurasi di router ini untuk penyetingan fast Ethernet 0,0 dan 1,0. Nah, di mana untuk fast Ethernet 0,0 yaitu ada 10.254 dan untuk fast Ethernet 1/0-nya itu 20/24 sesuai dengan IP dari VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu kita akan coba untuk tes pingnya. Di sini saya akan mencobakan tes ping untuk pada bagian kiri lantai 1. Di sini didapatkan untuk IP laptop 3, IT laptop 3 yaitu 10.4 dan untuk laptop 2-nya dengan 10.3. Kita akan coba ping menggunakan command prompt. Ping berhasil dan menunjukkan bahwa ada reply dari komputer yang akan diping dengan delay bebas banyak 128. Selanjutnya pada lantai 2 indekos rumah bintang. Yang membedakan dengan lantai 1 pada lantai 2 bagian kiri, IP range-nya yaitu 192.168.30.1 sampai 30.5 dikarenakan memiliki 5 ruangan menjadi 5 laptop dengan default gateway-nya yaitu 30.0. Lalu pada lantai 2 bagian kanan digunakan IP range dengan 192.168.40.1 sampai 43 karena memiliki 3 ruangan dengan 3 laptop dengan default gateway-nya yaitu 40.0. Lalu kita akan men-setting switch karena sesuai tadi kita sudah men-setting untuk VLAN-nya. Jadi kita lihat untuk VLAN 30 yang dimana pada bagian kiri dengan aktif untuk FA01 sampai dengan FA05. Lalu untuk bagian kanan dengan name CS yaitu dari FA07 sampai 09. Lalu untuk routernya sendiri seperti yang tadi yaitu untuk men-setting F fast Ethernet untuk 0,0 dengan 1,0 yaitu dengan IP 30.254 dan 40.254. Selanjutnya kita akan simulasikan untuk tes pingnya. Di sini memiliki laptop 3 dengan IP 30.4 dan laptop 4 dengan 30.5. Mari kita ping ke 30.4. Nah, ping berhasil dilakukan dengan delay bebasnya itu sebanyak 128. Jadi untuk lantai 2 untuk VLAN-nya terbukti berhasil. Next. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis desain dan jaringan komputer pada kos rumah bintang, dapat disimpulkan bahwa semakin baik kualitas dari perangkat dan model penyusunan jaringan, maka akan semakin baik pula jaringan yang diciptakan.
Hal tersebut juga akan membantu meningkatkan kualitas dan kegiatan operasional dan kepuasan para penghuni kos rumah bintang. Ada pun saran yang diberikan, yaitu dikarenakan biaya untuk menerapkan desain dan manajemen jaringan komputer secara efektif tergolong mahal, yaitu dengan di angka Rp182.597.600, maka ada baiknya peletakan ruangan perlu dipikirkan secara matang agar perangkat yang digunakan dapat seminimum mungkin sehingga kualitas perangkat dapat ditingkatkan dan budget yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Pemeliharaan perangkat juga sangat penting sehingga perangkat dapat bertahan dengan lama. Oke, berikut tadi merupakan presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, saya mewakili kelompok DMJK 3B minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.